Sehingga orang yang cerdas menurut Islam adalah orang yang paling banyak ingat kematian dan paling baik di dalam mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan kita, yang memberikan umur dan merahasiakan umur agar kita senantiasa siap menghadapi kapanpun ajal menjemput. Dan semoga kapanpun akhir hayat kita tiba, kita semua dikaruniai husnul khotimah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sesungguhnya setiap saat 1001 jalan untuk kita bisa meninggal. Setiap saat sangat memungkinkan kita bisa wafat. Allah merahasiakan 3 hal. 1, Allah merahasiakan waktu. Yang kedua, Allah merahasiakan tempat dan kita akan mendatangi tempat kematian kita. Dan yang ketiga, Allah merahasiakan cara seperti apa kematian kita. Semua ini adalah agar umur yang tersisa ini bisa kita jalani sebaik-baiknya. Sehingga orang yang cerdas menurut Islam adalah orang yang paling banyak ingat kematian dan paling baik di dalam mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Semoga kita husnul khotimah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Dan jikalau datang saat kematian kita, tidak bisa diakhirkan ataupun dimajukan walaupun sekejap. Tidak ada yang membuat kita wafat selain waktu kita sudah tiba. Waktu sudah berakhir. Syariatnya kita akan dijemput oleh malaikat maut pada waktu yang tepat, di tempat kita akan dicabut nyawa dengan cara yang Allah kehendaki. Suatu saat Rasulullah ditanya, ayyul mu'minina afdalu. Siapakah orang beriman yang paling afdal, yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa. Wa ayyul mu'minina aqyas. Dan siapa orang beriman yang paling cerdas? Lalu beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat mati, wa ahsanuhum, dan paling baik dalam mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi hidup ini aslinya sedang menunggu dijemput dan kita isi dengan sebaik-baiknya. 1, jangan pernah menunda kewajiban. Kalau kita ingin husnul khotimah, jangan ada kewajiban yang kita tunda-tunda. Jangan-jangan kita mati pada waktu mengabaikan kewajiban. 2, jangan menunda tobat. Bersegeralah untuk tobat. Tidak ada yang mengancam diri kita selain zalamtu nafsi, dosa kita sendiri. Kita tidak akan celaka oleh siapapun selain celaka oleh dosa kita sendiri. Kita berlumur dosa, belum tobat, bisa su'ul khotimah, bencana selama-lamanya. 3, jangan menganggap remeh maksiat. Karena kalau kita membiasakan maksiat dan Allah pasti menyaksikan maksiat kita, sangat memungkinkan kita dimatikan dalam maksiat. Berapa banyak orang yang mati ketika berzina, mati mabok, mati narkoba, mati ketika sedang merampok, mati sedang korupsi. Allah akan mematikan seseorang dalam kebiasaannya. Berhentilah maksiat karena ingat mati. 4, jangan sia-siakan kebersamaan.
Pergi ke kantor, tidak ada jaminan akan kembali lagi hidup. Pergi ke sekolah juga tidak ada jaminan akan jumpa lagi. Bahkan tidur pun tidak ada jaminan akan bangun lagi. Berapa banyak yang ketika bersepeda dan wafat. Ketika di Malaysia ada pesawat jatuh, 2 menit sebelum mendarat. Jatuh pesawatnya, tidak terbayangkan itu penerbangan terakhir. Dan menimpa satu mobil dan satu motor. Tidak terbayangkan hidupnya akan berakhir tertimpa pesawat. Semua Allah yang menakdirkan. Maka jangan sia-siakan kebersamaan dengan keluarga, berikan yang terbaik. Dan yang terpenting adalah agar kita husnul khotimah, maka jadikan waktu yang ada tersisa ini hanya untuk kebaikan. Berpikir yang baik, berprasangka baik kepada orang beriman, berkata baik, falyakul khairon aw liyasmut, berbuat yang terbaik, terutama berhati baik. Lakukan apapun yang kita perbuat hanya kebaikan. Kita tunggu kapanpun malaikat maut menjemput kita hanya dalam kebaikan. Kalau kita berbuat yang terbaik dengan ikhlas, kita akan bahagia. Dan wafat pun akan diberikan wafat husnul khotimah. Hadiah bagi orang yang konsisten. Di kubur kita akan menikmati kebaikan kita. Dan di akhirat pun kita akan merasakan janji Allah bagi orang yang berbuat kebaikan. Semoga Allah yang Maha Tahu sisa umur kita mengaruniakan kepada kita iman yang teguh. Dan semua waktu yang tersedia ini benar-benar dijadikan amal soleh. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami semuanya husnul khatimah. Dan lindungi kami semua dari mati su'ul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.